Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam akal sehat, presisi tinggi. Salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Sufi Ilmiah Channel, sebuah labirin yang mengungkapkan hakikat spiritualitas dalam perspektif ilmiah eksakta. Melalui pendekatan spiritual kuantum, kita jelajahi keterhubungan dan kebersambungan antara kesadaran, ilmu pengetahuan, dan ketuhanan menuju hakikat ma'rifat. Kali ini kami akan membahas sebuah bahasan yang amat fundamental, sekaligus sebagai tantangan, sebagai challenge kepada seluruh umat manusia di dunia, yaitu terkait bagaimana kita seluruh umat bersatu dalam satu langkah yang harmoni. Gagasan seperti ini sesungguhnya sudah lama dikemukakan oleh berbagai kalangan. Kita kenal lagu Imagine-nya The Beatles yang mengungkapkan bagaimana keinginan beliau untuk menyatukan umat manusia dalam harmoni dan kedamaian. Demikian juga dalam konsep globalisasi, itu adalah bagaimana seluruh manusia saling terhubung, dan ini termanifestasi dalam teknologi informasi. Namun kemudian yang menjadi pertanyaan besarnya adalah ketika seluruh manusia terhubung, apakah tercipta sebuah harmoni? Itu yang menjadi masalah utamanya. Baiklah, kami dari Sufi Ilmiah akan mencoba membuat sebuah terobosan baru, sebuah gagasan yang didasari atas fakta-fakta empiris dan pemahaman-pemahaman spiritual. Kami adalah penganut tarekat arwahi, sehingga kami fokus pada eksplorasi ruang-ruang batinia. Namun demikian juga kami mencoba mensinergikan dengan ilmu pengetahuan terkini, terutama terkait dengan hukum medan kuantum, fisika frekuensi dan gelombang, atau fisika cahaya. Kami tertarik dengan dua buah ayat dalam Al-Quran, yaitu Al-Baqarah 213, yang menyebutkan manusia itu adalah umat yang satu. Lalu Allah mengutus para nabi sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Kemudian Al-Anbiya 92, sesungguhnya dalam kurung agama tauhid, inilah umat kalian, umat yang satu, dan aku adalah Tuhan kalian, maka sembahlah aku. Ini menjadi menarik karena ternyata memang kita itu adalah satu kesatuan, dan semesta ini juga satu kesatuan yang harmoni. Oleh karena itu, mari kita coba elaborasi di mana letak perbedaannya. Dan sebagai rujukannya tentu saja adalah agama-agama samawi, agama yang menerima pewahyuan yang sekarang kitab sucinya ada di sekitar kita. Sebagaimana kitab Taurat, Injil, dan Al-Quran, itu yang pasti ada umatnya dan ada pengamalnya di dunia ini. Saudaraku di seluruh penjuru dunia, kembali saya ingin menyampaikan bagaimana kami punya gagasan untuk menyatukan seluruh manusia di penjuru dunia. Tentu tidak mungkin kami menawarkan solusi dalam perspektif alam realitas di dunia ini.
Sehingga nanti kami akan mencoba kita naik kepada kesadaran baru, naik kepada dimensi yang lebih tinggi daripada alam realitas ini. Mari kita coba bahas satu persatu. Yang pertama, bukankah Tuhan kita satu? Bagaimana mungkin Tuhan itu tidak satu? Dengan berlandaskan pada teori taskikul wujudnya Mula Sadra, bahwa wujud semesta ini adalah gradatif, dari yang bisa diamati oleh panca indera kita sampai kepada wujud yang paling eksistensial. Wujud eksistensial itulah wujud ketuhanan. Dia sebagai manifestasi atas segala perwujudan yang ada di alam realitas ini. Jadi segala jenis perwujudan pada dasarnya adalah berasal dari wujud yang eksistensial tadi. Itulah sang kausa prima. Dan di sisi lain tidaklah mungkin semesta ini ada dua sistem yang berbeda. Apapun itu namanya, apapun terminologinya, apakah itu Tuhan, Allah, Yahweh, atau apapun sebutannya, itu adalah sebuah entitas tunggal yang tidak mungkin ada bandingannya. Kemudian yang kedua, dalam Islam kami mengenal ada rukun iman, di mana iman yang pertama kepada Tuhan, kepada Allah, dan iman kedua adalah kepada malaikat. Dan malaikat itu adalah wujudnya nur atau cahaya. Apabila ini kita elaborasi dalam perspektif ilmiah, maka cahaya adalah partikel gelombang. Dengan kata lain, semesta ini sesungguhnya diatur dalam sistem di tataran partikel dan gelombang. Baik hukum yang ada di dunia ini seperti hukum sunatullah ataupun hukum di alam ruhani yaitu hukum taliwasila, semuanya kalau kita elaborasi kita akan ketemu pada perspektif partikel dan gelombang. Artinya seluruh sistem yang ada di semesta ini kompatibel kalau operatingnya adalah partikel dan gelombang. Operatingnya adalah cahaya atau nur. Sehingga ini semoga bisa menjelaskan. Kita bicara tentang seluruh perwujudan materi. Kita bicara tentang hukum-hukum semesta, gravitasi, kekekalan energi, maupun yang lainnya, itu pasti bisa dijelaskan dalam perspektif cahaya, dalam perspektif partikel dan gelombang. Dan rukun iman yang berikutnya adalah iman kepada kitabullah, kitabnya Allah. Coba kita sekarang naikkan kesadaran kita pada kesadaran partikel dan gelombang. Karena kitab Allah pun itu adalah bentuknya partikel dan gelombang. Kitab Allah itu bentuknya nur, bentuknya cahaya, sehingga dia bisa didownload oleh manusia yang telah disucikan rohaniahnya, yang jiwanya telah bercahaya, sehingga kompatibel dengan kitab yang masih dalam bentuk partikel dan gelombang. Sesungguhnya itu adalah sebuah petunjuk yang sama. Bagaimana mungkin semesta ini petunjuknya berubah-ubah? Logikanya begini, ketika Nabi Musa 3500 tahun yang lalu mendapatkan kitab Taurat, apakah partikel gelombangnya atau hukum-hukum di semesta ini berbeda dengan yang sekarang? Dengan ketika Nabi Isa mendapatkan kitab Injil, demikian juga ketika Nabi Muhammad mendapatkan kitab Al-Quran.
itu pasti adalah partikel dan gelombang yang sama. Hanya pribadi yang mendownloadnya yang berbeda, ruang dan waktunya berbeda. Itulah wujud di alam semesta ini menjadi berbeda. Menjadi ada kitab suci Taurat, kitab suci Injil, kitab suci Quran. Tetapi sekali lagi, ketika pemahaman kita di level partikel dan gelombang, di level cahaya, itu adalah cahaya yang sama, itu adalah petunjuk yang sama, petunjuk dari sang kausa prima, sang kausalitas kepada seluruh semesta raya ini, kepada seluruh manusia di semesta ini. Kemudian berikutnya adalah tentang pewahyuan atau tentang kerasulan. Makna rasul seringkali dibekukan, dibakukan, bahkan terlalu dikultuskan menjadi sebuah entitas, menjadi sebuah simbol suatu bangsa, suatu kaum, suatu periode. Padahal kalau kita membaca pada sistem kodimnya, kita membaca pada level partikel dan gelombang, sistem kerasulan adalah sistem yang permanen. Dia adalah sebuah sistem kebersambungan antara sang kausa prima, antara Tuhan di alam yang maha tinggi dengan manusia di muka bumi ini. Dan rasul dalam perspektif partikel dan gelombang adalah sebuah adaptor dimensional. Dia fungsinya mengadaptasi antara sang kausa prima dengan manusia di alam dunia ini. Ketika pemahaman kita ada di level itu, maka kita pasti akan sepakat bahwa sistem kerasulan, sistem pewahyuan adalah sebuah sistem yang permanen, yang tidak pernah berubah. Hanya kemudian ketika mewujud di alam dunia, dia harus mengikuti hukum-hukum dunia. Dia harus mengikuti hukum-hukum sunatullah yang bisa dibaca oleh pembaca virtual kita, yang bisa dibaca oleh panca indera kita, diolah oleh akal kita menjadi sebuah pengetahuan, menjadi sebuah pemahaman. Itulah yang membedakan kita. Manusia seringkali turun pemahamannya, terdowngrade menjadi pemahaman yang sangat limitasi. Padahal kita tahu semua, kebenaran yang paling rendah adalah kebenaran empiris. Jadi saya sedikit naik kepada kebenaran logika. Syukur-syukur bisa sampai kebenaran aksioma. Dan yang tertinggi adalah kebenaran hakul yakin, yaitu sebuah kesadaran di level ruhaniah. Karena semesta ini sungguhnya kalau diuraikan pada substansi yang paling eksistensial, ya kita akan ketemu bahwa itu adalah sebuah kesadaran ruhaniah. Saudaraku di seluruh dunia, saya cukupkan 4 perspektif saja dulu. Padahal masih ada satu perspektif lagi, yaitu tentang hari akhir, tentang akhirat. Bagaimana akhirat itu adalah paralel multiverse, namun bahasan itu akan kami bahas tersendiri. Biar tidak confuse, biar tidak bercampur pemahamannya. Baiklah pemirsa, agar pemahaman kita lebih komprehensif, saya sampaikan beberapa simpulan-simpulan untuk memperkuat ide, gagasan, atau argumen saya terkait bahwa manusia di seluruh dunia ini bisa disatukan. Yang pertama, bahwa Tuhan kita adalah satu. Dia sang kausa prima. Dia adalah kesadaran yang tertinggi. Dia adalah sebuah wujud yang paling eksistensial.
segala bentuk perwujudan, baik itu materi maupun imateri, semuanya berasal dari sebuah wujud yang eksistensial. Dialah sang kausa prima. Kemudian yang kedua, sistem operasi semesta raya ini diatur dalam sebuah sistem yang tunggal, yaitu dalam perspektif partikel dan gelombang, atau cahaya, atau nur, atau dalam kitab-kitab itu disebut sebagai malaikat. Malaikat adalah sebuah operating system seluruh semesta, sehingga tidak ada seorang pun atau sebuah bangsa pun yang bisa berlepas dari operating system ini. Sebuah grand system yang terintegrasi. Kemudian yang ketiga adalah kitab suci sebagai petunjuk dari alam ketuhanan kepada manusia di muka bumi ini. Petunjuk itu ketika masih dalam alam cahaya, alam nur, alam partikel dan gelombang adalah petunjuk yang sama. Tidak mungkin Tuhan buat petunjuk versi A, versi B maupun versi C. Hanya pembacanya yang berubah-ubah karena berbeda ruang dan waktunya. 3.500 tahun yang lalu, petunjuk tersebut mewujud di alam realitas menjadi Taurat. 2000 tahun yang lalu, petunjuk itu mewujud di alam realitas ini menjadi Injil. Dan 1.500 tahun yang lalu, petunjuk tersebut mewujud di alam realitas ini menjadi Quran. Tetapi prinsipnya itu adalah sebuah petunjuk yang sama di level partikel gelombangnya, di level cahayanya. Kemudian berikutnya adalah Rasul. Rasul juga jangan disimplifikasi, jangan dibekukan, jangan dibakukan, jangan dipersonifikasikan menjadi seseorang. Karena ia adalah sebuah sistem yang permanen. Rasul adalah sebuah sistem pewahyuan. Dia berfungsi sebagai adaptor dimensional untuk mengadaptasi Tuhan yang maha tinggi dengan manusia yang ada di alam dunia ini. Dialah sang adaptornya. Ketika Rasul tidak dipersonifikasikan, maka dia adalah satu. Rasul adalah sisi ruhaniah dari seorang utusan. Kalau dibahasakan dalam teori medan kuantum, dia mempunyai susunan partikel kuantum yang sama antara Rasul dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad. Partikel penyusunnya adalah sama. Dia partikel subatomik yang sama, hanya menempati jasad yang berbeda-beda, disesuaikan ruang dan waktunya. Semoga Anda paham apa yang saya maksud. Jangan pemahaman ini diturunkan kepada level yang lebih rendah di alam realitas. Yang kami sampaikan adalah sebuah pemahaman di atas kesadaran ini, sebuah pemahaman yang ada di alam cahaya. Karena hanya itulah satu-satunya konsep yang bisa mempersatukan semesta ini. Dan alhamdulillah kami sudah tidak hanya berteori, kami sudah berpraktek, yaitu melalui sebuah tarekat arwahi. Bagaimana kami melakukan eksplorasi di ruang-ruang rohani, dan bagaimana rohani kami bisa tersambung, bisa terhubung kepada sistem rohani, atau dalam Al-Quran biasa disebut dengan tali wasilah. Demikian, semoga mencerahkan. Kita sambung lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat, salam presisi tinggi, salam kebersamaan menuju agama tauhid